Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak semuanya? Berjumpa lagi ya dengan Ustazah Surya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang membuat ringkasan dari teks bacaan. Disimak ya. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan menjadi uraian yang lebih singkat, namun tidak mengurangi inti dari bacaan tersebut. Tujuan membuat ringkasan yaitu membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli ya. Jadi yang pertama kakak harus membaca sebuah bacaan ya. Membaca naskah asli, bacaan yang sebenarnya, yaitu dengan membaca naskah asli bila perlu berulang-ulang. Jadi ketika masih belum memahami apa isi dari bacaan tersebut, kakak perlu membacanya berulang-ulang. Selanjutnya, mengetahui inti dari tulisan. Selanjutnya yaitu ketahui maksud dan sudut pandang penulis. Yang kedua, mencatat gagasan pokok. Membaca bacaan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Membuat gagasan pokok untuk membuat ringkasan. Jadi setelah membaca teks naskah asli, kakak mencatat gagasan pokok. Jadi setiap paragraf kakak catat gagasan pokoknya. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan kalimat baru, yaitu dengan mengambil inti bacaan untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru. Langkah yang terakhir yaitu ketentuan tambahan, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Manfaat membuat ringkasan, yaitu yang pertama, memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan. Yang kedua, mengingat kembali pada materi dengan cepat. Yang ketiga, membantu memahami teks. Yang keempat, melatih kreativitas ya. Jadi itu ada 4 ya manfaat membuat ringkasan. Sekarang perhatikan contoh, yaitu pada buku tematik tema 1 ya, halaman 89. Kakak bisa buka ya. Kakak bisa membacanya terlebih dahulu bacaan tersebut. Di sini yaitu dengan bacaannya berjudul Asiknya Bermain Bersama. Di sini terdiri 4 paragraf ya, Ustazah bacakan. Hari Minggu, Nusa dan teman-temannya bermain di rumah Wayan. Mereka ingin bermain bentengan, namun jumlah mereka tidak seimbang. Itu karena Tony belum datang. Mereka tidak tahu mengapa sampai jam 10 Tony belum juga tiba di rumah Wayan. Karena itu, sambil menunggu Tony datang, mereka memainkan egrang yang dibuat Wayan bersama ayahnya. Itu paragraf yang pertama. Kakak tentukan gagasan pokok terlebih dahulu ya, mana yang termasuk gagasan pokoknya. Kalau masih belum menemukan, masih bingung apa isi bacaannya, kakak baca kembali ya. Paragraf yang kedua. 15 menit kemudian Tony datang sambil berlari. Sambil terengah-engah ia meminta maaf kepada semua temannya karena ia datang terlambat. Teman-teman Tony bertanya mengapa ia datang terlambat. Ternyata Tony datang terlambat karena ia harus pergi ke gereja dulu. Tony dan keluarganya memang selalu pergi ke gereja setiap minggu pagi. Di paragraf kedua juga begitu. Kakak harus menemukan gagasan pokok. Dalam sebuah paragraf hanya satu gagasan pokok. Paragraf selanjutnya yang ketiga yaitu permainan pun dimulai. Mereka segera dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Nusa, sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Tony. Mereka senang sekali bisa bermain bersama. Permainan pertama dimenangkan oleh kelompok Nusa, sedangkan permainan kedua dimenangkan oleh kelompok Tony.
Kedudukan mereka seimbang, karena itu mereka memutuskan untuk melakukan permainan yang ketiga untuk menentukan pemenangnya. Sama di paragraf ketiga, kakak harus mencari gagasan pokok terlebih dahulu. Sekarang paragraf yang keempat. Baru saja permainan ketiga akan dimulai, tiba-tiba suara azan zuhur berkumandang. Nusa, Mamat, Ujang, dan teman-teman yang beragama Islam mohon izin untuk melaksanakan sholat zuhur. Wayan, Tony, dan Mona mempersilahkan mereka dengan senang. Permainan pun ditunda hingga mereka selesai melaksanakan sholat zuhur. Ketika sudah membaca bacaan tersebut, kakak sudah menemukan setiap paragraf sudah menemukan gagasan pokoknya. Nah, sekarang kita akan berlatih menemukan gagasan pokok. Paragraf pertama yaitu gagasan pokoknya yaitu tentang jumlah bermain bentengan harus seimbang. Nah, gagasan pokok yang pada paragraf kedua, alasan Tony datang terlambat. Pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah bermain dengan adil. Pada paragraf keempat, gagasan pokoknya yaitu saling menghargai. Sekarang kita akan merangkainya menjadi sebuah ringkasan cerita, yaitu dengan menambahkan sebuah kalimat baru, yaitu bermain bentengan jumlahnya harus seimbang, tapi Tony datangnya terlambat dengan alasan karena harus ke gereja dulu, dan mereka bermainnya dengan adil dan saling menghargai. Ya, jadi itu adalah ringkasan cerita dari tentang asiknya bermain, asiknya bermain bersama. Nah, kakak bisa berlatih pada buku tema pada buku tematik tema 1 ya. Cukup sekian saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.